Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rabia dari kelompok 3 dan rekan saya yaitu Muhammad Adib Syamuroma ingin menjelaskan materi yang berjudul Metode Filsafat Dakwah. Terdapat 10 metode filsafat dakwah. Yang pertama yaitu metode kritis. Plato dan Socrates adalah filosof yang menggunakan dan mengembangkan metode ini. Metode kritis bersifat analisa istilah dan pendapat, kemudian sistematiskan dalam hermeneutika yang menjelaskan keyakinan dan berbagai pertentangannya. Kedua, metode filsafat intuitif. Metode yang dikembangkan oleh Bergson dan Plotinus ini sering dikatakan tidak bertumpu pada intelek dan rasionalisasi manusia, tetapi tidak bersifat anti-intelektual. Manusia terkadang harus mengambil jarak dan berjauhan dengan logika, serta menyerahkan diri pada kemurnian kenyataan dan keaslian fitrah manusia. 3. Metode skolastik. Metode ini berkembang pada abad pertengahan. Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1247 merupakan salah satu penganjurnya. Pada masa klasik, Aristoteles juga dikatakan sebagai pengguna metode ini. Sesuai dengan namanya, metode skolastik menunjukkan kaitan erat dengan metode mengajar. Yang keempat, metode filsafat matematis. Descartes menyebut metode ini dengan sebutan metode analitis. Menurut Descartes, ada keteraturan dan ketersusunan alami dalam kenyataan yang berhubungan dengan pengertian manusia. Ketersusunan alam ini dapat diungkapkan dengan cara penemuan atau via inventions. Yang kelima, metode empiris eksperimental. Para penganut empiris sangat dipengaruhi oleh sistem dan metode Descartes, terutama dalam menekankan data kesadaran dan pengalaman individual yang tidak dapat diragukan lagi. Baik mereka, pengalaman atau empiria adalah sumber pengetahuan yang lebih dipercaya ketimbang rasio. Baiklah, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Adib Syamuram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Lanjutan materi tersebut ialah metode transcendental, yaitu metode yang bisa disebut juga neoskolastik. Immanuel Kant 1724-1804 merupakan pelopor metode ini. Pemikiran Kant merupakan titik tolak periode baru bagi filsafat barat. Ia mendamaikan dua aliran yang berseberangan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Dari satu sisi ia mempertahankan objektivitas universal dan keniscayaan suatu pengertian. Di sisi lain ia juga menerima pendapat bahwa pengertian berasal dari fenomena yang tidak dapat melampaui batas-batasnya. Selanjutnya metode dialektis, yaitu metode yang konsepnya mengambil konsep lazim diterima oleh masyarakat, yaitu kemudian membuang suatu antitesis dan bantahan dari konsep atau pengertian yang lazim tersebut. Setelah itu diambil kesimpulan dari keduanya dan dibentuklah suatu sintetis dari keduanya. Pada akhirnya sintesis tersebut akan mengalami antitesis lainnya untuk kemudian disintesis kemudian untuk melampatkan hakikat yang lebih lagi. Selanjutnya metode fenomenologi. Fenomena yang dimaksud di sini bukanlah fenomena alamiah yang dapat diserap dengan observasi empiris seperti fenomena alam. Fenomena ini merupakan makna asli yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu panionamia. Artinya adalah yang tak terlihat. Selanjutnya metode filsafat eksistensialisme. Tokoh terkemuka eksistensialisme adalah Heidegger, Sartre, Jasper, Marshall, dan Merleau-Ponty. Para tokoh eksistensialis tidak menyetujui bahwa tekanan unsur pada sikap objektif bagi kalangan eksistensialis subjektif manusia yang pertama yang dianalisis. Yang terakhir, metode analisis bahasa, yaitu metode yang salah satu tokohnya itu Wittgenstein adalah tokoh dominan dalam metode ini. Ia mempelajari filsafat dengan alasan kemungkinan sama dengan kebanyakan orang. Ia penasaran dengan filsafat yang begitu membingungkan. Kemungkinan sama dengan kebanyakan orang. Ia penasaran dengan filsafat yang begitu membingungkan. Setelah melakukan penelitian, ia menemukan bahwa kebingungan ini banyak disebabkan oleh bahasa filosofi yang racun dan kacau.
Dan itu saja yang saya dapat sampaikan untuk kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.